Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dea Hafiz dengan NIM 12 Sulaiman 30009 dari kelompok 2 Sistem Praktikum Sistem Kendali. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2 yaitu kontrol kecepatan motor dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Nah, di sini ada diagram blok sistem kendali. Diagram blok sistem kendali adalah diagram blok yang menggambarkan tahapan pengendalian pada satu sistem kendali. Nah, di sini ada bagian-bagian utama diagram blok. Nah, di sini ada garis sinyal, merupakan garis panah yang menggambarkan arah aliran sinyal yang terjadi pada satu sistem kendali. Di sini ada subsistem atau plan, yaitu merupakan blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pada blok itu sendiri yang merupakan satu fungsi. Di sini ada summing point, merupakan titik pertemuan antara dua atau lebih sinyal yang nantinya akan dilakukan akumulasi penjumlahan ataupun pengurangan terhadap sinyal-sinyal tersebut. Di sini ada branch point, yaitu titik pertemuan antara dua sinyal atau lebih. Nah, di sini ada contoh diagram blok. Ini RS sampai CS ini adalah garis sinyal. Lalu masuk ke summing point, tempat penjumlahan dan pengurangannya. Lalu masuk ke subsistem, yaitu isinya itu GS ini. Lalu masuk ke lalu bertemu dengan branch point, yaitu titik percabangan. Masuk ke HS, yaitu umpan balik dari sistem dari diagram blok ini. Lalu masuk ke summing point minus GS. Nah, di sini ada sistem kendali lingkar terbuka. Sistem kendali lingkar terbuka adalah suatu sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Pada sistem kendali lingkar terbuka, keluaran sistem tidak diumpan balikkan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi. Sehingga keluaran sistem merupakan hasil perkalian antara sinyal masukan subsistem saja. Nah, di sini ada diagram blok lingkar terbuka. Di sini ada RS masuk ke sub plan GS lalu pergi ke CS. Pada gambar terlihat bahwa masukan pada sistem dilambangkan dengan RS, sedangkan fungsi alih atau subsistem dilambangkan dengan GS, dan keluaran sistem dilambangkan dengan CS. Nah, ini ada fungsi alih diagram blok lingkar terbuka. Berikut ini fungsi alih dari sistem kendali lingkar terbuka yaitu CS per RS sama dengan GS. Nah, di sini kita masuk ke sistem kendali lingkar tertutup. Sistem kendali lingkar tertutup adalah sistem kendali yang memiliki umpan balik. Keluaran sistem diumpan balikkan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi. Hal ini berguna agar keluaran sistem bisa disesuai dengan sinyal referensi. Nah, di sini ada diagram blok dan fungsi alih lingkar tertutup. Diagram blok lingkar tertutup, di sini RS masuk ke summing point, lalu pergi ke GS, subsistemnya, lalu ada branch point, yaitu titik jawangannya itu masuk ke HS, yaitu HS ini adalah ada umpan baliknya itu lah. Karena lingkar tertutup ada umpan baliknya, lalu keluar di CS. Ini ada fungsi alih lingkar tertutup yaitu CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS dikali AS. Di sini ada perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Kriteria kestabilan dan ketelitian dari sistem kendali lingkar terbuka yaitu kurang stabil dan teliti. Lalu kriteria kestabilan dan ketelitian sistem kendali lingkar tertutup yaitu lebih stabil dan teliti. Di sini ada kriteria kemudahan pembuatan dari sistem kendali lingkar terbuka yaitu lebih mudah dibuat. Lalu kriteria kemudahan pembuatan sistem kendali lingkar tertutup ini lebih susah dibuat. Nah, di sini ada kriteria dari umpan balik dari sistem lingkar terbuka, kendali lingkar terbuka ini tidak ada, dan kriteria umpan balik dari sistem kendali lingkar tertutup ini ada. Lalu kriteria biaya pembuatan sistem kendali lingkar terbuka ini murah, dan kriteria biaya pembuatan sistem kendali lingkar tertutup ini mahal. Nah, di sini kita masuk ke kelas 1 pengali yaitu KP.
yaitu delay yang digunakan untuk memperkuat sinyal sebelum masuk ke plan atau subsistem. Pada sistem kendali terdapat konstanta pengali yang biasanya disebutkan dengan K atau dengan KP. Konstanta pengali ini berfungsi untuk menguatkan sinyal yang akan dimasukkan ke plan atau subsistem. Nah, di sini ada diagram blok sistem keliling terbuka dengan konstanta pengali. Di sini kita bisa lihat sebelum plan atau subsistem GS di sini ada konstanta pengali. Nah, di sini jika dijelaskan dari awal, RS masuk ke konstanta pengali, masuk ke GS, lalu pergi ke CS, yaitu keluarannya. Nah, di sini fungsi alih sistem kendali lingkar terbuka dengan konstanta pengali atau KP, yaitu CS per RS sama dengan KP dikali GS. Nah, di sini ada diagram blok sistem kendali lingkar tertutup dengan konstanta pengali. Di sini kita bisa lihat di sebelum GS atau subsistem ini ada konstanta pengali. Jika dijelaskan dari awal, RS masuk ke samping poin, lalu pergi ke konstanta pengali, pergi ke GS, lalu ada branch point di perjalanan yang untuk agar masuk ke umpan baliknya itu, yaitu HS. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, sistem keliling tertutup ini ada umpan baliknya. Lalu keluarannya itu CS. Fungsi alih sistem kendali lingkar tertutup dengan persangka pengalih KP yaitu CS per RS sama dengan KP dikali GS per 1 ditambah KP kali GS kali HS. Nah, di sini ada pengendali proporsional integral derivatif. Pengertian dari pengendali PD yaitu pengendali yang digunakan untuk memperbaiki performa sistem melalui perbaikan respon sistem yang dihasilkan. Yaitu tipe-tipe pengendali PD yaitu yang pertama pengendali proporsional, yang kedua pengendali integral, yang ketiga pengendali derivatif, yang keempat pengendali proporsional integral, yang kelima pengendali proporsional derivatif, yang keenam pengendali proporsional integral derivatif. Di sini masuk ke pengendali proporsional. Itu digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transfer dan menghasilkan output yang sebanding dengan input. Di sini ada diagram blok pengendali proporsional. Nah, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dalam domain waktu yaitu UT dengan KP ET dalam domain Laplace ditulis US per ES sama dengan KP. Nah, pengaruh pengendali P. Jika kondisi KP berkecil, yaitu respon sistem akan semakin lambat dan restem akan semakin lama. Kondisi KP berbesar, respon sistem akan semakin cepat dan restem akan semakin singkat. Lalu kondisi KP terlalu besar, pengaruhnya itu respon sistem akan semakin tidak stabil, terjadi overshoot, atau oscilasi yang tidak jelas. Dengan catatan, nilai KP dapat diatur sedemikian rupa untuk mengurangi steady state error, tetapi tidak menghilangkannya. Di sini ada pengendali integral, itu digunakan untuk menghilangkan steady state error, hasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Di sini ada diagram blok mengenai integralnya. Nilai error E diumpankan sebagai jalur perubahan sinyal kontrol U dengan rumus U T sama dengan Q integral 0 sampai T dt dt. Dalam rumus Laplace ditulis US per ES sama dengan T per S. Nah, di sini pengaruh pengendali I. Sistem diberi KI, pengaruhnya itu respon sistem akan semakin lambat. Jika kondisi sistem diberi Q dengan sinyal ESS sama dengan 0, pengaruhnya itu output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Jika kondisi sistem diberi Q, sinyal ES tidak sama dengan 0, pengaruhnya itu output menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ESS dan sinyal Q.
Jika kondisi Q lebih besar, dengan pengaruh semakin cepat error hilang, tetapi osilasi meningkat. Nah, di sini masuk ke pengendali derivatif. Itu digunakan untuk menghilangkan steady state error, menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Ini adalah diagram blok pengendali derivatif. Yaitu sinyal kontrol U yang disesuaikan dengan laju perubahan sinyal error E, yaitu UTEP sama dengan KD DT, DET per DT. Dalam domain Laplace ditulis US per ES sama dengan KD ES. Itu pengaruh pengendali D, yaitu dengan kondisi sistem diberi KD dengan pengaruh tidak ada input jika tidak ada perubahan input. Jika kondisi sistem diberi KD, nilai error tetap berubah terhadap waktu. Pengaruhnya itu output tergantung nilai KD dan laju perubahan error. Jika kondisi KD ditingkatkan, pengaruh stabilitas meningkat, overshoot berkurang. Nah, di sini ada pengaruh konstanta proporsional integral diferensial terhadap parameter tanggapan peralihan. Dengan pengendali proporsional, restem itu menurunkan, overshoot meningkatkan, settling time memberi perubahan kecil, dan steady state error mengurangi atau menurunkan. Di sini ada pengendali integral dengan restemnya itu menurunkan, overshootnya itu meningkatkan, settling time ini meningkatkan, dan steady state error mengeliminasi. Pengendali derivatif yaitu restem ini memberi perubahan kecil, overshoot menurunkan, settling time menurunkan, steady state error memberikan perubahan kecil. Nah, di sini masuk ke parameter tanggapan peralihan. Di sini ada 6 parameter tanggapan peralihan di sistem order 2 ini. Itu sistem konstan, rest time, TTR, settling time atau TS, delay time atau TD, maksimum percent overshoot yaitu MP, time peak yaitu TP. Time konstan itu waktu yang ditetapkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Di sini ada rest time, TTR, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0 sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Di sini ada settling time yaitu TS, itu waktu yang menyatakan respon telah masuk dari 5% atau 2% atau 0,5% sekitar nilai akhir. Di sini ada delay time atau TD, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Nah, di sini ada maksimum percent overshoot atau NP, yaitu nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Di sini ada persen MP sama dengan C, CP, dikurangi C atau terendah per C tak terendah dikali 100%. Di sini ada time peak, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Nah, di sini ada tanggapan perayaan respon sistem ORD2. Ini kita bisa lihat dari allowable tolerance ini adalah ice settling time. Di sini ada MP-nya ini, di sini ada ID, terus ada TP, TP dan IS. Dari 0 sampai 1, 1 lalu lebih. Di sini ada allowance tolerance. Nah, di sini masuk ke metode penilaian. Di sini metode trial dan error, yaitu pengujian berulang-ulang dari nilai parameter PID untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap respon sistem. Kemudian menyesuaikan berdasarkan hasil yang diamati. Di sini ada yang kedua ada metode Ziegler-Nichols, yaitu eksperimen dengan asumsi model yang belum diketahui dan yang tidak diketahui untuk melihat bagaimana parameter mempengaruhi seluruh sistem. Kemudian menyesuaikan berdasarkan hasil yang diamati. Yang ketiga ada metode Cho-Heng-Chon, itu mirip dengan metode Ziegler-Nichols, tetapi memberikan waktu naik atau restem yang semakin cepat.
Terima kasih. Eh, Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.